Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fadila Sandi di channel Pak Guru Sandi. Di video kali ini kita akan membahas soal TWK yang berkaitan tentang pemfaktorian aljabar. Sebenarnya soal tentang pemfaktoran aljabar ini terbilang mudah, tapi kalau kamu tidak hafal trik atau cara yang tepat, maka kamu akan kewalahan untuk menentukan hasil. Ya. Tips untuk mengerjakan soal pemfaktorian aljabar ini adalah kamu harus benar-benar mengingat hasil-hasil perkalian. Misalnya perkalian 12, perkalian 24, perkalian 9, yang sederhana-sederhana saja. Karena itu akan kita gunakan untuk menentukan hasil. Ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua teman-teman yang masih setia dengan channel ini, menonton channel ini, dan saya berharap sangat bermanfaat untuk kalian, dan saya berdoa semoga di tahun 2021 nanti kalian sudah mendapatkan NIP. Amin amin ya robbal alamin. Silakan isi kolom komentar amin. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kembali saya sampaikan bahwa channel ini sudah menyiapkan hampir 500 video yang akan diupload setiap hari. Jadi bagi kamu yang mau gabung untuk mengasah kemampuan dan kecepatan, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu mendapatkan pemberitahuan setiap channel ini mengupload video. Sebenarnya soal-soal ini sudah diupload di grup Telegram saya, dan hasilnya banyak dari teman-teman yang tidak memahami bahkan tidak bisa menentukan hasil yang paling tepat dalam menentukan. Ya, makanya video ini dibuat. Bagi kamu yang mau gabung di grup Telegram saya, silakan klik link yang ada pada deskripsi karena kami setiap hari update soal kecuali hari Minggu. Yuk kita ke pembahasan yang pertama. Berapa hasil pemfaktoran dari bilangan berikut? 16x pangkat 2 dikurang 9y pangkat 2. Ini opsinya di bawah, ya kan? Tidak perlu saya sebutkan lagi opsinya. Langsung kita kerjakan. Artinya pemfaktorian itu adalah penyederhanaan 16x pangkat 2 dan 9y pangkat 2. Hasilnya berapa? Pertama kita harus kerjakan dulu yang 16x. 16x pangkat 2 sama dengan ini 16 dan x pangkat 2 itu terpisah, ya. Jadi kita harus mencari perkalian berapa yang sama, hasilnya adalah 16, perkalian berapa hasilnya adalah x pangkat 2, ya kan? Ini hasilnya adalah, kalau yang ingat itu perkalian berapa yang nilainya sama, hasilnya adalah 16. Maksudnya sama, jumlahnya sama. Ini kan kalau 4, ya ini kan 16, berarti 4 dikali dengan 4 pasti hasilnya adalah 16. Oh, berarti saya tulis 4. Ya, x kali berapa dapat hasilnya x pangkat 2. Oh, berarti x kali x pangkat 2. Artinya 4 kali 4 pasti 16. X kali x pasti x pangkat 2. Oh, faktorialnya adalah 4x pangkat 2. Ya kan? Selanjutnya adalah 9y pangkat 2. 9y pangkat 2. Ya kan? Perkalian berapa yang sama dapatnya 9 dan y pangkat 2. Oh, 3y pangkat 2. 3 kali 3 9, y kali y pangkat 2. Oh, berarti ini. Kembali kita dalam bentuk soal. Ya kan? Dari 16x pangkat 2 dikurang 9y pangkat 2 sama dengan, ini hasilnya tadi adalah 4x pangkat 2. 4x pangkat 2 dikurang 9y pangkat 2 sama dengan 3y pangkat 2. Jadi sudah nampak hasilnya berapa? Terdapat pada opsi berapa? Opsi D, 4x pangkat 2 dikurang 3y pangkat 2. Jadi itu hasilnya. Jadi ini adalah pemfaktoran aljabar yang sederhana. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Soal yang kedua. Sederhanakan bilangan berikut. 2x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 9 per 4x pangkat 2 dikurang 9. Ini adalah pemfaktoran. Kita disuruh menyederhanakan. Ya, jadi kita sederhanakan satu-satu dulu.
Ya, kita sederhanakan dulu yang ini. 2x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 9. Jadi saya tulis 2x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 9. Ya. Caranya adalah 2 dikali dengan minus 9. Berapa? Minus 18. Loh, kok kita harus kali? Lihat dulu lah. Ya. Sekarang, perkiraan berapa dapat minus 18? Biasanya kan 18 dikali minus 1 pasti 18 kan? Minus 18 kan? Ya. Oke, atau minus 18 ya dikali dengan plus 1 atau dibolak-balik. Pasti hasil perkalian adalah minus 18. Ada juga ini 6 ya dikali dengan 3 dikali dengan minus 3. Hasilnya adalah minus 18. Atau minus 6 dikali dengan plus 3 pasti akan dapat minus 18. Nah, sekarang apa gunanya ini? Gunanya adalah kita harus menjumlahkan ini yang mana hasilnya sama dengan pada posisi yang tengah ini. Kalau ini dijumlahkan tidak kan? Ini juga tidak. Hanya antara ini. 6 ditambah minus 3 artinya 6 dikurang 3 sama dengan 5. Berapa? 6 dikurang 3 sama dengan 3. Pakai plus ya. Oke. Ini kamu punya utang 6 lalu kamu bayarkan 3. Tinggal berapa utangmu? Minus 3. Oh, berarti yang digunakan adalah minus 6 dan 3. Oke, kita ubah. 2x pangkat 2 dikurang 6, ada x ya, lalu ditambah 3, ini 3x dikurang 9, ya kan? Kemudian kita pisahkan, ini terpisah ini. Nah, lalu kita harus mencari perkaliannya. Ya, ini 2 kali x, ini 2x ya. 2x kali x pasti dapatnya 2x pangkat 2. Ya kan? Dikurang, karena ada kurang kan. 2x kali berapa dapat 6x. Ya. Berapa? Kali 3. Ya kan? Berarti 2x dikali minus 3 pasti dapatnya adalah minus 6x. Ditambah. Ya kan? 3 ini. Lalu 3 kali berapa dapat 3x? Dikali x. 3 kali berapa dapat minus 9? Berarti dikurang 3. 3 dikali minus 3 dapat minus 9. Ya kan? Lalu ini kita satukan. Disatukan ini. Dan ini menjadi 1. 2x ditambah dengan 3 dalam kurung. Dan ini pemfaktorannya. Cukup satukan sama. Jadi cukup ambil 1. Dikurang 3. Ini hasilnya. 2x ditambah 3. Dan x dikurang 3. Ini perkalian. Ya, oke. Kita lanjutkan. 4x pangkat 2 dikurang 9. Ya kan? Masih ingat? Ini kalian harus hafal ini. Ini A dan B. Ya, kalau pengurangan, ini ya, pengurangan ini. Nah, rumus yang digunakan itu adalah A ditambah B dan A dikurang B. A ini adalah 4x pangkat 2 dan B itu adalah minus 9. Jadi kita modelkan seperti ini yang di bawah. Oh, berarti di sini 4. Ya, sorry. Di sini harus sama. Nah, perkalian berapa yang dapat 4x pangkat 2? Ini 2x, di sini juga 2x. 2x kali 2x pasti dapatnya 4x pangkat 2. Ini dijumlah, ini dikurang. Ya kan? Lalu perkalian berapa yang dapat minus 9? Ini plus 3 dan minus 3. 3 dikali minus 3 dapatnya minus 9. Ya kan? Sudah dapat hasilnya. Oh, berarti ini 2x ditambah 3 dan 2x dikurang 3. Sekarang
perhatikan, kita modelkan seperti ini tadi, ya kan? Tapi ini hasilnya langsung ditulis ini. Hasilnya tadi 2x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 9, itu hasilnya adalah 2x tambah 3 dan dikali x dikurang 3. Jadi saya tuliskan 2x ditambah 3 dalam kurung, balas kurung, dikali x dikurang 3. Kan ini pembagian, jadi saya pindahkan pembagian. Di bawah ini yang 4x, yang ini 4x pangkat 2 dikurang 9, hasilnya adalah ini. Jadi saya tulis 2x ditambah 3 balas kurung dikali 2x dikurang 3. Ya kan? Ini sama kan? Tinggal dicoret. Tinggal ini yang tersisa. X dikurang 3 per 2x dikurang 3. Jadi opsi yang sama dengan nilai ini adalah opsi C, ya kan? Sama kan? 2x dikurang 3 dibagi 2x dikurang 3. Sama ya? Bagaimana, sudah paham? Kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu ini tentang pemfaktoran juga ya. 6x pangkat 2 ditambah x dikurang 2 dibagi 4x pangkat 2 dikurang 1. Jadi caranya sama tadi, kita kerjakan dulu ini, yang bagian sini ya. Ini masing-masing yang di pinggir harus dikali. 6 dikali minus 2 sama dengan minus 12. Jadi perkaliannya apa yang hampir sama, jadi saya langsung saja. Ini antara minus 4 dan 3, dan 4 sama minus 3. Ya. Ini kan kalau dikali minus 12, kalau dikali juga ini minus 12. Kalau dijumlah, ya, minus 4 ditambah 3, itu hasilnya ada minus 1. Ya, harusnya ini plus 1 kan, karena sini 1. Jadi harus nilainya sama. Ya kan? Jadi ini minus 1. Sedangkan hasil penjumlahannya ini adalah 4 ditambah minus 3 sama dengan 1. Oh, berarti yang digunakan ini 4 dan minus 3, ya kan? Sekarang, jadi kita nanti tuliskan di sini, ya. Kita tuliskan 6x pangkat 2 ditambah x dikurang 2, ya kan? Tadi hasilnya adalah 4 dan minus 3, jadi nanti dia posisinya di tengah. Sekarang perhatikan, ya. Kalau hubungannya 6 dengan 4 perkalian itu kan nggak ada. Jadi kalian harus tukar dulu, ya. Kalau 4 dengan minus 2 hubungannya perkalian ada dengan minus 3 ini. Jadi kita harus tukar ini supaya hasil perkaliannya ada sebentar dengan 6. Jadi saya tulis 6x pangkat 2 yang harusnya kita tulis 4 di sini harus kita ubah, ya. Jadi menggunakan minus 3x, ya, ditambah 4x dikurang 2. Karena nanti hasil perkaliannya minus 3 ditambah 4 hasilnya adalah 1x. Kan sama. Oke, kita lanjut. Jadi ini kita pisahkan langsung. Lalu kita harus mencari perkalian. 3x kali berapa mendapat 6x pangkat 2 dikali dengan 2x dikurang 3x kali berapa dapat minus 3x dikali 1 minus 1 ditambah ini 2 kali berapa dapatnya 4x 2x 2 kali berapa dapat minus 2 dikali minus 1, ya kan? Jadi kita satukan ini. Nah, jadi ini 3x ditambah dengan 2 dikali, nah ini kan jumlahnya sama, jadi cukup tulis 1. 2x dikurang 1. Oh, ini hasilnya. Oke, kita lanjut. 4x pangkat 2 dikurang 1. 4x pangkat 2 dikurang 1. Ini kan tadi caranya sama. Ini A dan B, ya kan? Dikurang 1. Karena perkurangan, berarti harusnya di penjumlahan dulu baru pengurangan. Pakai cara yang tadi. Saya tulis ya, nah A ditambah B dan A dikurang B. Jadi sini
Jadi ini kan 4x pangkat 2. Artinya di sini perkalian berapa yang sama mendapatkan 4x pangkat 2. Ini 2x, ini 2x. 2x kali 2x sama dengan 4x pangkat 2. Ini kan jumlah. Ini kan pengurangan, dikurang. Perkalian berapa mendapatkan ya minus 1. Ya kan? Oh ini 1 dan sini minus 1. Plus 1 dikali minus 1 sama dengan minus 1. Oke? Jadi hasilnya ini 2x ditambah 1 dikali 2x dikurang 1. Ini nilainya yang ini. Sedangkan tadi ini nilainya paling di atas. Jadi untuk ini saya buat modelnya ini tapi saya ganti dengan angka yang seperti ini. Kan modelnya ini tadi harusnya kan tadi kita tulis 6x pangkat 2 ditambah x dikurang 2. Jadi saya ganti dengan ini. Kan ini hasilnya. Jadi 3x ditambah 2 dalam kurung 2x dikurang 1. Ya kan? Pembagian, jadi saya tulis di sini juga pembagian. Ini hasilnya. 2x ditambah 1 dikali 2x dikurang 1. Adakah yang sama? Ini sama. Jadi tinggal yang ada ini. 3x ditambah 2 per 2x ditambah 1. Jadi opsi yang sama dengan hasilnya adalah opsi A. 3x tambah 2 per 2x ditambah 1. Ya, jadi sudah sedikit paham ya. Jadi kita lanjut soal berikutnya. Soal yang sama. Pemfaktoran antara 2x pangkat 2 dikurang 5x dikurang 12 per 4x pangkat 2 dikurang 9. Jadi caranya sama. 2 dikali minus 12 sama dengan minus 24. Jadi kalau untuk mencari perkaliannya, ya, saya langsung saja. Ini antara 8 dengan minus 3 dan minus 8 dengan 3. Kalau dijumlah, hasilnya nanti minus 5. Jadi ini 8 ditambah minus 3 sama dengan plus 5. Ini kalau minus 8 ditambah 3 sama dengan minus 5. Oh, berarti yang digunakan adalah minus 8 dan 3. Ya, cukup paham ya? Jadi saya langsung ganti yang minus 5 ini. Jadi 2x pangkat 2 dikurang 8x ditambah 3x dikurang 12. Ya kan? Nanti hasil perkaliannya, pemjumlahannya ini nanti hasilnya minus 5. Jadi saya ganti. Jadi langsung ini. Oke. Selanjutnya 2x ya. Ini yang 2x. 2 kali berapa mendapatkan 2x pangkat 2 itu sama dengan x. 2x kali x sama dengan 2x pangkat 2. Ya kan? Jadi 2x kali berapa dapat minus 8. Sama dengan 4. Oke, dijumlah. Selanjutnya 3. 3 kali berapa dapat 3x sama dengan x. Ya kan? 3 kali berapa dapat minus 12. Dikurang 4x. Oke? Paham ya? Jadi lanjut. Ini satukan aja. Jadi 2x ditambah dengan 3 dikali dengan, karena kan ini ada 2. Jadi x dikurang 4. Ini hasilnya. Oke, kita tulis di sini 2x ditambah 3 dan x dikurang 4. Ini kan pembagian, jadi saya tulis di sini pembagian di bawah. Jadi kita kerjakan dulu yang di bawah tentang pemfaktorannya. Jadi ada 4x pangkat 2 dikurang 9. Masih ingat ya? A, ini kan ada pengurangan, ini A dikurang B. Berarti rumus yang digunakan adalah A ditambah B dikali A dikurang B. Ya kan? A ini adalah 4x pangkat 2 dan B itu adalah 9. Ya kan? Jadi kita harus mencari dulu. Ini perkalian yang sama berapa mendapatkan 4x pangkat 2. 2x kali 2x sama dengan 4x pangkat 2. Di sini kan penjumlahan, ditulis jumlah, ini pengurangan, ditulis pengurangan. Oke, lanjut ya. Sekarang minus 9. Jadi minus 9 yang sama berapa mendapatkan, perkalian berapa mendapatkan minus 9.
Kalau ini plus 3, di sini minus 3. Karena plus 3 dikali minus 3 sama dengan minus 9. Oke, jadi dapat hasilnya ini 2x ditambah 3 dan 2x dikurang 3. Jadi saya tuliskan sini 2x ditambah 3 dalam kurung dan 2x dikurang 3. Ya kan? Adakah nilai yang sama di atas? Ada kan? Ini sama. Sama. Jadi tinggal x dikurang 4 per 2x dikurang 3. Jadi opsi yang sama itu terdapat pada opsi B. Sebenarnya soal yang tentang pemfaktorian aljabar ini saya mendapatkan soal 3 yang muncul pada tes CPNS 2019 yang lalu. Satu soal sederhana dan 2 soal yang semacam ini. Saya hampir kewalahan untuk mengerjakan, tapi dengan penuh kesabaran, keuletan, saya pasti bisa menyelesaikan. Akhirnya saya bisa mendapatkan jawabannya ketiga-tiganya. Dan nilai yang saya dapatkan di tes saat 2009 itu untuk TIU 145, dan itu nilai yang menurut saya sangat luar biasa ya. Jadi itulah teknik untuk mengerjakan tentang pemfaktorian aljabar. Ini adalah cara yang agak lama, yang saya sengaja pelan-pelan untuk menjelaskan supaya teman-teman paham. Tapi kalau kalian itu harus cepat ya. Bagaimana caranya cepat? Kalian harus betul-betul menghafal mati perkalian yang sama yang hasilnya sekian-sekian ya. Misalnya 4 kali 4 kan 16, 3 kali 3 9 ya. Kalian harus hafal itu. Dengan kalian menghafal itu, kalian akan mudah mengerjakan ini. Satu lagi, kalian harus banyak latihan mengerjakan soal-soal yang sama tentang pemfaktorian aljabar ya. Jangan putus asa. Kalian harus terus berjuang untuk mengerjakan soal ini ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa share, dan isi kolom komentar Anda di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Anda sehat selalu dan semoga kalian bisa lulus di tahun 2021. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.